Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali di channel Renungan Harian Suara Kasih. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dalam keadaan baik, sehat, dan kehidupan saudara dipenuhi berkat dan kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita awali pagi ini dengan mendengar firman Tuhan melalui Renungan Harian Suara Kasih. Saya harap renungan ini dapat menguatkan saudara yang sedang lemah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang hidupnya butuh dipulihkan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya, Tuhan mendengar setiap doa kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita secepatnya sesuai dengan waktunya. Jadi mari kita berserah kepada Tuhan dan percaya di dalam nama-Nya. Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai renungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas anugerah dan nafas kehidupan yang masih boleh kami nikmati di pagi yang indah ini. Kami bersyukur Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi, dan membangunkan kami dengan tubuh yang segar. Ya Tuhan, saat kami akan memulai aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini, kami menyerahkan seluruh rencana dan langkah kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya hikmat dan pimpinan Roh Kudus menyertai setiap keputusan dan perbuatan kami, agar semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerjaan, studi, dan usaha kami hari ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, godaan, dan cobaan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Kami juga berdoa memohon berkat dan perlindungan-Mu bagi keluarga kami, sahabat, dan orang-orang yang kami kasihi. Bapa, saat ini kami juga hendak merenungkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, singkirkanlah segala beban, kekhawatiran, dan gangguan duniawi, agar kami dapat fokus mendengarkan apa yang ingin Engkau sampaikan hari ini. Berikanlah kami hikmat agar firman yang kami dengar bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi pedoman dan kekuatan yang hidup di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat yang ke-17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Judul renungan kita hari ini adalah, Bersama Tuhan tak ada yang mustahil. Saudara yang terkasih, pada umumnya sebagian besar orang akan lebih mudah melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki, daripada menyebutkan kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam dirinya. Karena kekurangan dan kelemahan yang terus dibesar-besarkan, banyak orang memiliki citra diri negatif, merasa tidak berharga dan tidak berarti. Keadaan inilah yang sebenarnya menjadi titik lemah kita sendiri. Saudaraku, kita harus mengubah mindset kita, tanamkan dalam hati bahwa kita ini diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, artinya kita memiliki kemuliaan, karakter, otoritas, serta memiliki hubungan yang istimewa dengan Allah. Di dalam Kristus kita ini adalah manusia-manusia baru yang tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa, melainkan hidup di bawah kasih karunia dan berkat-berkat Allah. Hendaknya kita melihat kelemahan dengan sudut pandang yang positif, yaitu memotivasi dan mencambuk kita untuk berbenah diri. Musa sempat menolak ketika diutus Tuhan karena merasa diri tidak mampu dan tidak fasih bicara. Tuhan pun menguatkan Musa, "Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Keluaran 4 ayat 12. Daud awalnya tak lebih dari seorang penggembala domba, bahkan keberadaannya sangat diremehkan dan tidak diperhitungkan oleh keluarganya sendiri. Gideon, seorang muda yang tidak percaya diri dan cenderung penakut, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Tertulis dalam Hakim-Hakim 6 ayat 15. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, yang punya rasa takut, khawatir,
dan pernah hampir frustasi, Petrus, salah seorang dari murid Tuhan Yesus, berasal dari kalangan orang biasa, tidak terpelajar, dan hanya berprofesi sebagai nelayan. Dalam menggenapi rencananya, Tuhan justru memakai orang-orang yang sederhana dan tidak terpandang di mata dunia, untuk Ia pakai menjadi alat kemuliaan-Nya. Dengan demikian, setiap orang percaya dengan latar belakang apapun, memiliki potensi yang sama untuk menjadi orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti makna ayat renungan kita hari ini dalam Yakobus 5 ayat 17 adalah, bahwa Tuhan dapat memakai orang biasa yang sungguh-sungguh berdoa. Ayat ini menceritakan Elia, seorang manusia biasa seperti kita, yang berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Ini menunjukkan bahwa kekuatan doa bukan terletak pada siapa yang berdoa, tetapi pada Tuhan yang mendengar doa. Seringkali kita merasa doa kita tidak cukup kuat karena kita merasa diri kita lemah, banyak kekurangan, atau tidak sehebat orang lain. Tetapi Yakobus mengingatkan bahwa Elia pun adalah manusia biasa. Yang membedakan adalah imannya kepada Tuhan dan kesungguhannya dalam berdoa. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada keadaan yang terlalu sulit untuk didoakan. Masalah yang menurut kita mustahil dapat menjadi kesempatan untuk melihat pertolongan Tuhan. Bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum terlihat. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap datang kepada Tuhan. Jangan meremehkan kuasa doa. Orang biasa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dapat melihat perkara yang luar biasa terjadi melalui doanya. Marilah kita renungkan, saudara yang terkasih, mungkin hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang terasa begitu sulit. Masalah datang bertubi-tubi, doa belum terjawab, dan jalan keluar seolah tidak terlihat. Tetapi melalui Yakobus 5 ayat 17, kita belajar dari Elia bahwa ia adalah manusia biasa seperti kita. Namun ketika ia berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan bekerja dengan kuasa-Nya. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna, tetapi hati yang mau percaya dan berserah kepadanya. Mungkin kita berkata, "Tuhan, masalah ini terlalu besar." Tetapi ingat, tidak ada masalah yang lebih besar daripada kuasa Tuhan. Mungkin kita belum melihat jalan keluar, tetapi Tuhan sudah melihat jalan yang terbaik bagi kita. Karena itu, jangan berhenti berdoa hanya karena jawaban belum datang. Tetap percaya, tetap berharap, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Serahkan keluarga, pekerjaan, kesehatan, masa depan, dan semua pergumulan kita kepadanya. Katakan dalam iman, "Tuhan, aku tidak tahu bagaimana jalannya, tetapi aku percaya Engkau sanggup." Sebab ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak pernah berjalan sendirian. Bersama Tuhan, ada pengharapan, bersama Tuhan, ada pertolongan, dan bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami, bahwa bersama-Mu tak ada yang mustahil. Tuhan, ketika kami menghadapi masalah yang besar, jangan biarkan kami dikuasai ketakutan. Ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau sanggup membuka jalan ketika kami tidak melihat jalan. Kami serahkan setiap pergumulan, keluarga, pekerjaan, kebutuhan, impian, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kuatkan iman kami untuk terus berdoa dan tidak menyerah. Ketika jawaban belum datang, ajarlah kami tetap percaya. Ketika keadaan terlihat mustahil, ingatkan kami bahwa kuasa-Mu jauh lebih besar daripada masalah kami. Biarlah hari ini kami berjalan dengan iman dan berkata dalam hati, "Aku tidak takut, karena Tuhan menyertaiku." Bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Semoga renungan ini semakin memberkati kehidupan saudara sekalian. Sebelum kita menutup renungan ini, bagi saudara yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, mari klik gabung dan menjadi membership di channel ini. Dan juga bisa dengan cara berbagi berkat melalui nomor rekening yang tertera di video, dan terima banyak kebaikan dan berkat Tuhan yang mengalir di kehidupan saudara,
dan bagi saudara yang sudah tergabung menjadi membership dan berbagi berkat di channel ini, semoga Tuhan melipat gandakan berkat-Nya bagi saudara hingga beratus-ratus kali lipat, dan setiap pekerjaan saudara lakukan berhasil, dan saudara senantiasa disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita renungkan. Mungkin hari ini ada perkara dalam hidup kita yang terasa mustahil, ada doa yang belum terjawab, masalah yang belum selesai, atau keadaan yang membuat kita hampir kehilangan harapan. Tetapi jangan lupa, kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas oleh keadaan kita. Apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan sanggup melakukannya. Apa yang tidak mampu kita lihat, Tuhan sudah melihat jalannya. Karena itu, jangan jalani hari ini dengan ketakutan, jalani dengan iman. Katakan dalam hati, Tuhan menyertaiku, aku tidak berjalan sendirian. Bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan dan menyerahkan seluruh hari kita ke dalam tangan-Nya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih karena pagi yang baru ini adalah bukti bahwa kasih dan kemurahan-Mu masih menyertai kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Ampuni kami apabila selama ini kami lebih banyak melihat besarnya masalah daripada besarnya kuasa-Mu. Ampuni kami apabila kami terlalu cepat takut ketika menghadapi keadaan yang sulit. Ampuni kami apabila kami mulai meragukan pertolongan-Mu ketika doa kami belum mendapatkan jawaban. Hari ini kami mau belajar percaya kembali. Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi sepanjang hari ini. Kami tidak tahu siapa yang akan kami temui, masalah apa yang mungkin datang, dan keputusan apa yang harus kami ambil. Tetapi kami tahu satu hal, Engkau berjalan bersama kami. Karena itu, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap langkah kami, jaga perkataan kami, jaga pikiran kami, jaga hati kami, jauhkan kami dari kecelakaan, kejahatan, dan segala sesuatu yang tidak baik. Berikan kami hikmat dalam mengambil keputusan, berikan kami kesabaran ketika menghadapi orang lain. Berikan kami kekuatan ketika menghadapi pekerjaan dan tanggung jawab. Dan berikan kami hati yang tetap bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, bagi kami mungkin ada perkara yang terlihat mustahil. Tetapi kami percaya bagi-Mu tidak ada yang terlalu sulit. Ketika kami tidak melihat jalan, bukakan jalan bagi kami. Ketika kami merasa lemah, kuatkan kami. Ketika kami kehilangan harapan, pulihkan hati kami. Ketika kami merasa sendirian, ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami juga menyerahkan setiap kebutuhan kami kepada-Mu. Engkau mengetahui apa yang kami perlukan bahkan sebelum kami mengatakannya. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Kami percaya Engkau mendengar doa kami. Dan kami percaya Engkau bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu yang sempurna. Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami tidak hanya berdoa untuk diri kami sendiri. Kami juga membawa orang-orang yang kami kasihi ke hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga kami. Kiranya tangan-Mu menjaga setiap anggota keluarga kami. Berikan kesehatan, kedamaian, keharmonisan, dan sukacita di dalam rumah kami. Jika ada anggota keluarga yang sedang menghadapi masalah, berikan jalan keluar. Jika ada yang sedang sakit, berikan kekuatan dan pemulihan. Jika ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, bukakan pintu berkat dan pertolongan. Jika ada yang sedang kehilangan harapan, pulihkan hatinya. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang pagi ini sedang bekerja. Berikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan. Berkati pekerjaan tangan mereka. Berikan mereka rezeki yang cukup dan jauhkan dari segala kecelakaan serta persoalan yang tidak baik. Kami berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukakan pintu kesempatan yang terbaik,
kami percaya Engkau mampu menyediakan jalan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang menghadapi masalah besar. Ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, ada yang sedang menghadapi masalah keuangan. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan, ada yang sedang menunggu jawaban dari sebuah doa. Ada yang sedang menangis dalam kesendirian. Tuhan, Engkau mengetahui semuanya. Datanglah dan jamah mereka, kuatkan mereka, hibur mereka, pulihkan mereka, dan bukakan jalan keluar bagi mereka. Kami percaya tidak ada perkara yang terlalu sulit bagimu. Kami juga berdoa bagi anak-anak dan generasi muda. Jaga langkah mereka, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk dan segala pengaruh yang dapat menghancurkan masa depan mereka. Berikan mereka hikmat untuk memilih jalan yang benar. Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang hari ini sedang bepergian. Lindungi perjalanan mereka, jauhkan dari kecelakaan dan mara bahaya. Biarlah mereka pergi dengan selamat dan kembali dengan selamat. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit dan berada di rumah sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka, berikan kekuatan kepada tubuh mereka dan ketenangan kepada hati mereka. Kami menyerahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Kami percaya bahwa ketika manusia mengatakan tidak ada jalan, Engkau masih sanggup membuka jalan. Ketika manusia mengatakan tidak mungkin, Engkau tetap sanggup melakukan perkara yang ajaib. Karena itu, kami tidak mau berhenti berharap, kami tidak mau berhenti berdoa. Kami tidak mau menyerah, kami percaya bahwa bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mengambil waktu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi ini. Apapun yang akan kita hadapi hari ini, jangan takut. Jangan biarkan masalah mengambil sukacita kita. Jangan biarkan keadaan mematikan iman kita. Ingatlah selalu, bersama Tuhan, tak ada yang mustahil. Jika hari ini kita menghadapi sesuatu yang berat, bawalah kepada Tuhan dalam doa. Jika kita tidak tahu harus melangkah kemana, mintalah Tuhan memimpin. Dan jika jawaban belum datang, tetaplah percaya, kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati kita, penyertaan-Nya menyertai setiap langkah kita, dan kasih-Nya menjaga kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kita, keluarga kita, perjalanan kita, dan seluruh kehidupan kita. Terima kasih sudah berdoa bersama. Jika renungan ini menjadi berkat bagi saudara, jangan lupa bagikan kepada orang lain, agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam renungan berikutnya, tetap percaya, tetap berdoa, dan tetap berjalan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.